Akulaku adalah perusahaan yang menawarkan pelayanan paylater dan digital. Jadi tidak ada hubungannya Akulaku dengan TikTok paylater, teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Di hari weekend ini diberikan kesehatan, keselamatan, keberkahan, dan apapun segala urusan kalian dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang bertambah lagi satu pinjol yang PHK besar-besaran karyawannya. Nah, pinjol apa itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada yang curhat. Dia baru aja mau menggunakan pinjol Indodana, baik itu payletternya atau pinjaman biasanya. Ternyata yang dilihat dia saat ini adalah besarnya bunga dari pinjol legal ini. Nah, seperti ini postingannya mengatakan bahwa paling kejam ternyata masih Indodana. Payletterku dapat 30 juta, dana instan 15 juta. Tadi iseng cuma pengen tahu berapa sih hitungannya, dan ternyata kalau mau cairin dana instan 15 juta wajib 12 bulan, nggak bisa pilih tenor 1 ataupun 3 bulan ataupun 6 bulan. Aku hitunglah pinjam 15 juta plus bunga jadi 22 juta 140 ribu. Artinya bunganya jadi 7 juta 140 ribu. Aku bagi 12 bulan nemu angka 595 ribu. Gede banget bunganya, hampir 600 ribu satu bulan. Itu hitungannya dana instan ya. Kalau paylater beda lagi hitungannya. Nah itu ya, kalau bagi teman-teman yang mau melakukan pinjaman di Indodana masih berpikir-pikir kayaknya Indodana yang paling gampang untuk cair. Nih lihat ya, sudah ada yang informasikan. Berarti kalau kalian pinjam satu bulan itu bunganya ratusan ribu, 600 ribu teman-teman. Jadi hati-hati sekali, jangan gunakan pinjaman-pinjaman yang instan seperti ini karena pasti efeknya banyak. Termasuk lagi Indodana ini masih ada DC lapangannya dan masuk dalam Slik OJK ya. Nah itu dia teman-teman ya, pinjol ini berasal dari pinjol Indodana. Jadi perhatikan, Indodana ini adalah pinjol yang memang masih berbasis multi finance teman-teman ya, sama kayak Kredivo, sama kayak Akulaku, Kus HCI, dan mereka ini punya bunga yang beda sama pinjol-pinjol biasa. Jadi sekalipun kalian pinjam di payletternya itu masih tergolong bunga yang besar. Makanya kita kalau mau perhatikan pinjam di mana, jangan semuanya dipukul rata itu adalah pinjol, enggak. Karena yang pinjol benar-benar pinjol itu memang bunganya seperti yang dijabarkan oleh OJK. Nah setelah itu akan ada yang namanya multi finance yang memiliki produk bernama pinjaman online juga. Nah bunganya itu akan mengikuti multi finance sama seperti Indodana ini. Maka jangan kaget teman-teman ya. Jadi hati-hati sekali, pelajari baik-baik, jangan terburu-buru, jangan tergesa-gesa, dan dahulukan kebutuhan daripada keinginan gitu ya. Nah lanjut lagi teman-teman. Jadi sebelumnya saya sudah buatkan satu pinjol yang sudah melakukan PHK besar-besaran. Nah itu adalah pinjol Shopee. Nah sekarang ini mengikuti lagi teman-teman. Nah pernah saya bahas kan, pasti akan ada beberapa pinjol yang akan mengikuti dari pinjol Shopee ini yang mem-PHK karyawan. Karena memang kondisi Indonesia saat ini sedang turun, penjualan turun, pendapatan turun, terus lagi uang tidak berputar, kita mau ngapain lagi ya kan. Banyak juga demo ya, kita lihat lah nanti action dari pemerintah untuk mengatasi hal seperti ini. Nah kita lihat lagi teman-teman ya, jadi nanti tepatnya sih ya per Juli ya, berarti 2 bulan lagi ya, akan ada PHK besar-besaran dari pinjol ini. Nah berikut informasi ya teman-teman ya, kabar PHK massal TikTok Shop ratusan karyawan di Indonesia terdampak pada Juli 2025. Dan ini baru rilis kemarin tanggal 30 bulan 5 2025. Nah kita baca dulu informasi lengkapnya seperti ini. Layanan e-commerce milik ByteDance TikTok Shop berencana melakukan pemutusan hubungan kerja pada ratusan pekerja di Indonesia. Melansir Bloomberg pada Jumat 30 bulan 5, rencana PHK tersebut dilakukan guna memangkas biaya setelah pengambil alih operasi Tokopedia tahun lalu. Menurut orang-orang yang mengetahui masalah tersebut, raksasa media sosial Cina itu memangkas staf di seluruh tim e-commerce termasuk logistik, operasi, pemasaran, dan pergudangan. Disebutkan PHK rencananya pada Juli mendatang akan
kata salah seorang sumber yang meminta untuk tidak disebutkan namanya karena diskusi tersebut belum dipublikasikan. Pengurangan tersebut membuat Tokopedia dan TikTok Shop memiliki sekitar 2.500 karyawan secara total di Indonesia. Jadi akan ada ratusan karyawan yang akan di PHK. Setelah saya informasikan, pasti setelah Shopee pasti akan ada yang menyusul, dan di sini termasuk juga dengan beberapa pinjol-pinjol di dalamnya. Nah, buat teman-teman ketahui, ternyata untuk yang Galbay di Aku Laku itu ternyata tidak ada hubungannya dengan Galbay di TikTok, karena ternyata Galbay di TikTok itu pendanaannya berasal dari Indodana dan juga Kredivo. Seperti yang diinformasikan, TikTok Paylater sebagai metode pembayaran cicilan atau beli sekarang bayar nanti di pendanaan oleh pihak ketiga yang bekerja sama dengan TikTok Shop. Mitra-mitra ini bisa berupa bank, lembaga pembiayaan, dan perusahaan finansial seperti Indodana dan Kredivo. Jadi kalau ada yang menagih dari Aku Laku untuk pembayar hutang kalian ada di TikTok, itu biasanya karena kalian membeli barang di TikTok itu menggunakan Aku Laku Paylater ya. Tetapi kalau seandainya kalian tidak menggunakan itu, berarti pendanaannya berasal dari Indodana dan juga Kredivo gitu ya. Kemudian lagi, TikTok Paylater bukan dari Aku Laku. TikTok Paylater adalah layanan yang diberikan TikTok sendiri untuk mempermudah pengguna belanja platform mereka dengan sistem cicilan. Aku Laku adalah perusahaan yang menawarkan pelayanan paylater dan digital. Jadi tidak ada hubungannya Aku Laku dengan TikTok Paylater, teman-teman ya. Kalau sudah kejadian seperti ini di Juli nanti akan ada ratusan karyawan yang akan di PHK, otomatis ini akan berimbas pada pendanaannya yaitu Indodana dan juga Kredivo. Nah, kita akan update lagi berapa lagi pinjol-pinjol yang akan mengumumkan bahwa mereka melakukan pemangkasan besar-besaran terhadap karyawannya. Di pendanaan untuk TikTok Paylater untuk saat ini, sebelumnya yang berasal dari Atom itu sudah berpindah menjadi Indodana dan Kredivo. Nah, itulah mengapa ada beberapa yang saya sebutkan bahwa TikTok Paylater ini kalau kita Galbay ada di lapangannya. Sama halnya dengan Kredivas. Kredivas itu kan anak-anaknya dari Kredivo. Otomatis kalau kita Galbay, ada Galbay Kredivo, ada Galbay Kredivas, itu otomatis DC-nya akan datang. Nah, sama halnya ternyata yang terjadi di TikTok. Kalau kalian Galbay di Indodana ataupun Galbay di Kredivo, kemudian kalian Galbay di TikTok, ternyata DC-nya juga akan datang mengikuti. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi jangan kaget. Kalau seandainya saya hanya Galbay di TikTok aja mbak, saya nggak punya Galbay di Indodana, saya tidak punya Galbay di Kredivo. Pertanyaannya apakah DC akan datang? Nah, jawabannya random. Karena biasanya yang didatangin sama DC-DC-nya adalah yang memang mereka di bawah naungan pendanaan dari pinjolnya itu sendiri. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita akan lihat per Juli nanti resmi ada ratusan karyawan yang akan di PHK oleh TikTok. Nah, untuk itu saya juga berpikir ini akan berimbas ke pinjol-pinjol pendanaan mereka. Contohnya sajalah Kredivo dan Indodana. Nah, kemungkinan ini juga akan menyusul pinjol-pinjol yang lain. Nah, saya akan update lagi buat kalian ya. Jadi kita akan lihat apakah pendanaan dari perusahaan mereka ini akan menggusur karyawan-karyawannya lagi, dan kita akan lihat seberapa besar DC-DC yang akan bekerja, dan kita akan lihat lagi seberapa banyak lagi teroran yang akan datang. Jadi jangan kaget seandainya muncul PHK besar-besaran, akan banyak teroran lagi. Karena apa? Pastinya mereka minta uang mereka kembali, pastinya akan dikejar-kejar, dan pastinya lagi DC akan bekerja ekstra 2 kali lipat. Jadi jangan kaget ya. Posisikan kalian tetap aman, sudah tahu informasi ini, sudah tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kuatkan mental, pasang kuda-kuda, tidak usah kalian pikirkan mau itu masuk ke dalam Slik OJK, mau itu bunganya besar. Ada yang komen di vlog YouTube saya mengatakan bahwa dia sudah Galbay di beberapa aplikasi, DC yang datang hanya sesekali, kemudian saat ini DC sudah tidak datang lagi, kemudian sisa masuk ke dalam Slik OJK, tetapi masih bisa melakukan pinjaman kecuali di bank-bank negeri. Artinya masih bisa pinjam di bank BPR dan bank swasta. Jadi nggak usah khawatir ya, nggak usah khawatirkan data diri kalian, fokus saja untuk kalian kehidupan saat ini, apalagi yang di PHK, apalagi yang sekarang lagi sulit mencari pekerjaan, apalagi yang single parent, fokus saja untuk Galbay, tidak usah pikirkan bayar hari ini itu, karena yang Galbay ada ratusan ribu orang, termasuklah itu orang-orang yang di PHK.
gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster menjelang weekend, makin semangat lagi, dan kalian tahu bahwa hari ini saya lebih baik lagi gitu teman-teman ya. Oke, itu dia akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.